Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Kuratu Aina dengan NIM 2204045 kelas BKA 22. Nah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah teori BK Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kesulitan dalam konsentrasi belajar dan cara belajar dengan menggunakan mind mapping. Baik, topik yang pertama yaitu kesulitan dalam konsentrasi belajar. Materi yang pertama, pengertian konsentrasi belajar menurut Surya Hendra 2009. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Nah, suatu proses pemusatan daya pikiran dan perbuatan tersebut maksudnya adalah aktivitas berpikir dan tindakan untuk memberi tanggapan-tanggapan yang lebih intensif terhadap fokus atau objek tertentu. Nah, fokus atau objek tertentu itu tentunya telah melalui tahapan penyeleksian kualitas yang direncanakan. Selanjutnya, ciri-ciri kesulitan dalam konsentrasi belajar. Nah, ciri-ciri kesulitan dalam konsentrasi belajar menurut Bransford, Brown, and Cooking 2000 dalam buku How People Learn. Beberapa ciri tersebut meliputi yang pertama, tingkat perhatian yang singkat. Siswa dengan kesulitan konsentrasi mungkin memiliki perhatian yang singkat sehingga mereka cenderung teralihkan oleh hal-hal lain saat belajar. Nah, yang kedua, gangguan pemrosesan informasi. Mereka dapat mengalami kesulitan dalam memproses informasi dengan cermat dan mendalam yang diperlukan untuk pemahaman konsep yang kompleks. Yang ketiga, ketidakmampuan memfokuskan perhatian. Nah, siswa ini mungkin kesulitan dalam memfokuskan perhatian pada suatu tugas atau topik belajar sehingga sulit untuk menggali materi secara mendalam. Nah, yang keempat, kesulitan dalam memecahkan masalah. Konsentrasi yang rendah dapat mengganggu kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau tugas yang memerlukan pemikiran yang kritis. Nah, selanjutnya faktor-faktor konsentrasi belajar. Menurut Sukri dan Purwanti berpendapat mengenai konsentrasi belajar merupakan sebuah usaha yang dilakukan individu dalam bentuk pemusatan kepada suatu objek dengan hanya berfokus padanya dan tidak memperhatikan stimulus lain yang tidak perlu. Nah, konsentrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, faktor psikologis. Nah, yang pertama, motivasi. Menurut Mastur dan Triono, motivasi merupakan unsur penggerak atau suatu dorongan internal yang ada di dalam diri individu yang akan memberikan beberapa tindakan dan arahan terhadap individu tersebut untuk berperilaku atau mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang kedua, bakat-bakat merupakan sebuah potensi atau suatu kemampuan bawaan yang dimiliki oleh individu namun dalam prosesnya masih memerlukan pengembangan dan latihan karena bakat dipengaruhi oleh proses belajar. Yang ketiga, minat. Al-Mikwar mengemukakan bahwa minat merupakan sebuah kecenderungan yang melibatkan perasaan, pikiran, dan prasangka yang akan mengarahkan seseorang akan pilihan tertentu sesuai apa yang diinginkan sehingga seseorang itu akan memberikan perhatian khusus pada suatu yang dipilihnya tersebut yang dapat diwujudkan dengan apa yang ingin dimiliki di masa yang akan mendatang. Bisa berupa gaya hidup yang diinginkan, cita-cita, karir, atau jabatan. Yang keempat, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan faktor penting dalam proses belajar karena ini dapat mempengaruhi cara siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, sikap yang acuh akan menyebabkan proses belajar tidak akan efektif dan dapat menghambat perkembangan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memiliki sikap yang positif dan kondusif dalam proses belajar. Nah, selanjutnya itu ada juga faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh seseorang yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, beberapa faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar antara lain yang pertama, kesehatan. Nah, kesehatan merupakan bekal penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar individu. Kondisi kesehatan yang tidak baik seperti sakit atau lelah dapat menyebabkan seseorang kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi saat belajar. Beberapa hal seperti pola makan, pola tidur, suasana hati harus selalu diperhatikan. Nah, yang kedua, gangguan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi seperti asupan protein yang kurang dapat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Nah, lingkungan juga ini lingkungan yang tidak nyaman seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat
mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Yang keempat, ada pun kondisi medis. Nah, kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung yang dapat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Yang kelima, konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Lestari 2020. Nah, selanjutnya, strategi mengatasi kesulitan dalam konsentrasi belajar. Yang pertama berkaitan dengan cara meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua berkaitan dengan perasaan bosan dan kurangnya fokus pada peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga berkaitan dengan pemberian motivasi dan apresiasi. Yang keempat berkaitan dengan persiapan materi, media penunjang, dan fasilitas pendukung. Nah, selanjutnya yaitu dampak kesulitan dalam konsentrasi belajar. Nah, kesulitan dalam konsentrasi belajar dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada prestasi akademik dan perkembangan siswa. Nah, menurut Sousa 2015 dalam bukunya, dampak tersebut mencakup yang pertama, penurunan prestasi akademik. Siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi cenderung mencapai prestasi akademik yang akan lebih rendah karena mereka kesulitan memproses informasi secara mendalam dan memahami konsep dengan baik. Yang kedua, rasa frustasi dan stres. Nah, kesulitan konsentrasi dapat menyebabkan rasa frustasi dan stres pada siswa karena mereka merasa kesulitan memenuhi tuntutan pembelajaran dan tugas akademik. Yang ketiga, kurangnya kepuasan dalam belajar. Nah, siswa yang sulit berkonsentrasi mungkin tidak akan merasa puas dengan pengalaman belajar mereka dan bisa kehilangan minat dalam proses belajar. Yang keempat, kurangnya kepercayaan diri. Kesulitan konsentrasi juga dapat merusak kepercayaan diri siswa, membuat mereka merasa tidak kompeten dalam mengatasi tugas-tugas akademik. Yang kelima, kurangnya keterampilan pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, kesulitan konsentrasi dapat menghambat pengembangan keterampilan pemecahan masalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak kesulitan konsentrasi belajar ini menekankan perlunya identifikasi dan intervensi yang tepat guna membantu siswa mengatasi tantangan ini sehingga mereka dapat mencapai potensi belajar mereka yang sebenarnya. Nah, selanjutnya upaya pencegahan kesulitan dalam konsentrasi belajar. Upaya pencegahan kesulitan dalam konsentrasi belajar adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Para ahli pendidikan telah mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi masalah konsentrasi belajar. Nah, adapun beberapa upaya pencegahan kesulitan konsentrasi belajar yang telah direkomendasikan mencakup yang pertama, penggunaan metode aktif mengintegrasikan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif dapat membantu siswa tetap terlibat dan mempertahankan konsentrasi. Yang kedua, varian metode pengajaran. Nah, mengganti metode pengajaran secara berkala dapat mencegah kebosanan dan membantu siswa tetap fokus. Nah, yang ketiga, keterlibatan siswa, mendorong partisipasi siswa aktif dalam proses belajar dengan mengajukan pertanyaan, berdiskusi, atau memberikan tugas yang relevan dan menarik. Yang keempat, penggunaan teknologi menerapkan teknologi pendidikan seperti penggunaan perangkat lunak pendidikan atau platform pembelajaran daring dapat meningkatkan daya tarik dan interaktivitas dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu pengelolaan kelas yang efektif, menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan kondusif untuk belajar termasuk mengatasi gangguan, dapat membantu siswa mempertahankan konsentrasi. Nah, topik selanjutnya yaitu cara belajar dengan menggunakan mind mapping. Nah, topik pertama yaitu pengertian mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Nah, mind mapping juga dapat disebut dengan peta pemikiran. Nah, mind mapping juga merupakan metode mencatat secara menyeluruh dalam satu halaman. Mind mapping menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mind mapping adalah model pembelajaran yang berfungsi untuk menuangkan ide-ide atau gagasan yang menimbulkan percikan-percikan kreativitas yang diperoleh otak yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Nah, model ini merupakan model yang sering digunakan guru dalam proses pembelajaran dalam upaya menumbuhkan kreativitas dan prestasi siswa seorang. Nah, selanjutnya ada pun manfaat mind mapping. Mind mapping adalah metode visual yang memiliki manfaat signifikan dalam pengorganisasian informasi, meningkatkan pemahaman, dan merangsang kreativitas. Seperti yang diuraikan oleh Buzan T. 2006, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini dalam bukunya yang berjudul The Mind Map Book,
unlock your creativity, boost your memory, change your life. Nah, dengan mind mapping ini, informasi disusun dalam bentuk diagram atau peta konsep yang memungkinkan pengguna untuk melihat hubungan antara konsep secara jelas. Nah, hal ini dapat membantu mempermudah pemahaman, mengingat informasi dan menghubungkan ide-ide yang saling terkait.